Ketebalannya hanya sekitar 3 hingga 4 mm. Sebuah teflon penggorengan harus mampu bertahan melewati ribuan siklus pemanasan berulang di atas kompor, sambil tetap mempertahankan kinerja permukaannya selama bertahun-tahun pemakaian. Namun, menciptakan permukaan halus yang tampak sederhana ini sebenarnya merupakan hasil dari perjalanan industri yang sangat kompleks dan berlangsung selama banyak shift produksi. Dalam video ini, kita akan melihat ke balik layar fasilitas modern yang mengungkap apa yang sebenarnya tersembunyi di balik teflon yang kita gunakan setiap hari di atas kompor. Teflon anti-lengket mungkin terlihat sebagai alat dapur yang biasa. Namun di baliknya terdapat sistem industri global raksasa dengan nilai sekitar 160 triliun rupiah, yang terkonsentrasi di pusat-pusat manufaktur utama seperti Tiongkok, Jerman, dan Italia. Perjalanan sebuah teflon anti-lengket biasanya dimulai dari kedatangan batangan aluminium mentah ke pabrik. Meskipun saat ini tersedia berbagai jenis peralatan masak seperti baja tahan karat, besi tuang, baja karbon, atau teflon berlapis keramik, aluminium masih mendominasi sekitar 70 hingga 80% produksi teflon anti-lengket global setiap tahunnya. Setelah tungku beroperasi, aluminium dilelehkan menjadi logam cair yang homogen. Sejumlah kecil logam lain seperti silikon atau magnesium dapat ditambahkan untuk meningkatkan kekerasan, kekuatan struktural, dan daya tahan mekanis. Kotoran dan oksida yang muncul di permukaan akan diangkat dengan hati-hati, memastikan hanya logam berkualitas tinggi yang digunakan. Kualitas tahap ini sangat menentukan struktur mikroskopis badan teflon. Jika logam tidak cukup murni, permukaan akan lebih sulit diproses pada tahap selanjutnya, dan daya lekap lapisan anti-lengket menjadi kurang stabil serta kurang tahan lama. Setelah aluminium mencapai kondisi cair yang sepenuhnya seragam, logam diarahkan keluar dari tungku dan dituangkan ke dalam cetakan pembentuk. Cetakan ini terbuat dari baja tahan panas tinggi dan telah dipanaskan sebelumnya agar aluminium dapat menyebar merata tanpa mengalami kejutan termal. Aliran penuangan dikontrol secara ketat untuk mencegah gelembung udara, rongga logam, atau retakan mikroskopis. Penimpangan sekecil apapun dapat melemahkan badan teflon dan mengurangi efisiensi perpindahan panas. Di beberapa pabrik, proses tidak dimulai dari peleburan aluminium. Sebagai gantinya, digunakan cakram aluminium siap pakai yang telah digulung dan dibentuk sebelumnya dengan ketebalan serta komposisi paduan yang terkontrol. Cakram ini kemudian dimasukkan ke dalam mesin pres hidrolik. Di bawah tekanan yang sangat tinggi, logam ditekan dan diregangkan mengikuti bentuk cetakan hingga membentuk badan teflon. Setelah proses pembentukan selesai, teflon masih melewati tahap penggerindaan dan pembentukan ulang. Tahap ini meratakan dasar, menyempurnakan bibir teflon, dan meningkatkan keseragaman permukaan sebagai persiapan menuju tahap finishing presisi berikutnya. Badan teflon yang telah terbentuk dari proses pengecoran atau penarikan logam, kemudian dipindahkan ke mesin pres hidrolik bertekanan tinggi. Mesin ini dirancang khusus untuk menyempurnakan struktur dasar teflon, terutama pada bagian bawah yang akan bersentuhan langsung dengan sumber panas saat digunakan di atas kompor. Sebuah cetakan baja presisi ditempatkan di dalam mesin, lalu badan teflon diletakkan tepat di tengah cetakan tersebut. Ketika mesin diaktifkan, tekanan besar yang dapat mencapai puluhan hingga ratusan ton, secara perlahan menekan bagian dasar teflon. Tekanan ini membuat logam sedikit meregang dan menyesuaikan diri dengan bentuk cetakan yang sangat presisi. Tujuan utama dari proses ini adalah menciptakan dasar teflon yang benar-benar rata dan stabil. Kerataan ini sangat penting, karena dasar yang tidak sempurna dapat menyebabkan panas dari kompor
tidak menyebar secara merata. Dalam penggunaan sehari-hari, hal tersebut dapat membuat makanan matang tidak konsisten atau bahkan menyebabkan bagian tertentu menjadi terlalu panas. Setelah proses pengepresan dasar selesai, badan teflon memasuki tahap perlakuan permukaan. Salah satu langkah paling penting sebelum pelapisan anti-lengket dapat diaplikasikan. Badan teflon menjalani proses sandblasting atau penyemprotan abrasif. Dalam tahap ini, butiran pasir industri atau partikel keramik halus ditembakkan ke permukaan aluminium dengan kecepatan tinggi menggunakan udara bertekanan. Tujuannya bukan untuk menghaluskan permukaan, melainkan justru menciptakan tekstur mikroskopis yang sangat kecil. Tekstur mikro ini sangat penting karena berfungsi seperti jangkar bagi lapisan anti-lengket. Setelah tahap perlakuan permukaan selesai, badan teflon kemudian memasuki proses pengecatan dasar atau pelapisan awal. Tahap ini berfungsi sebagai fondasi penting sebelum lapisan anti-lengket utama diaplikasikan, sekaligus memberikan perlindungan tambahan pada bagian luar teflon. Proses dimulai dengan menempatkan badan teflon pada jalur konveyor otomatis yang bergerak perlahan menuju ruang penyemprotan tertutup. Di dalam ruang ini, robot penyemprot atau operator menggunakan pistol semprot bertekanan tinggi untuk mengaplikasikan cat dasar secara merata ke seluruh permukaan luar teflon. Cat yang digunakan bukan cat biasa, melainkan campuran khusus berbasis resin tahan panas yang dirancang untuk mampu bertahan pada suhu tinggi selama proses memasak. Lapisan ini juga berfungsi sebagai pelindung aluminium dari oksidasi, serta memberikan tampilan akhir yang lebih menarik pada produk. Selain meningkatkan estetika, pengecatan juga memiliki fungsi teknis. Pada banyak desain teflon modern, lapisan cat luar membantu memperkuat perlindungan terhadap goresan ringan, kelembapan dapur, serta paparan panas dari kompor gas. Setelah proses penyemprotan selesai, teflon dipindahkan menuju oven pengering industri. Di dalam oven ini, suhu tinggi digunakan untuk mengeringkan dan mengeraskan lapisan cat, sehingga menempel kuat pada permukaan logam. Proses pemanasan ini juga memastikan cat tidak mudah mengelupas ketika teflon digunakan dalam jangka waktu lama. Selama tahap pengeringan, suhu dan waktu pemanasan dikontrol dengan sangat presisi. Jika suhu terlalu rendah, cat tidak akan mengeras dengan sempurna. Sebaliknya, suhu yang terlalu tinggi dapat merusak struktur lapisan atau menyebabkan perubahan warna. Setelah lapisan cat dasar mengering sempurna, teflon kemudian memasuki tahap paling penting dalam seluruh proses produksi, yaitu pelapisan anti-lengket. Pada tahap inilah karakter utama sebuah teflon terbentuk. Permukaan yang sangat halus, licin, dan mampu mencegah makanan menempel selama proses memasak. Lapisan anti-lengket biasanya dibuat dari material berbasis polimer fluor seperti PTFE yang dikenal memiliki koefisien gesekan sangat rendah. Material ini dicampur dengan air dan bahan pengikat khusus untuk membentuk cairan pelapis yang dapat disemprotkan secara merata ke permukaan aluminium. Robot penyemprot presisi tinggi atau pistol semprot otomatis mengaplikasikan lapisan ini dalam beberapa tahap. Umumnya terdapat 2 hingga 3 lapisan berbeda, masing-masing memiliki fungsi khusus. Ketebalan total seluruh lapisan ini biasanya hanya berkisar 20 hingga 50 mikrometer. Setelah seluruh lapisan anti-lengket diaplikasikan, teflon kemudian memasuki tahap proses pemanasan atau curing. Tahap ini bertujuan untuk mengeraskan dan mengikat lapisan pelapis agar menempel kuat pada permukaan aluminium. Badan teflon bergerak di atas konveyor menuju oven industri bersuhu tinggi, biasanya sekitar 380 hingga 420 derajat Celcius.
Di dalam oven ini, partikel polimer pada lapisan pelapis mulai menyatu melalui proses yang disebut sintering, membentuk permukaan padat yang halus dan kuat. Setelah proses pemanasan selesai, teflon kemudian memasuki tahap pengecatan bagian bawah. Bagian dasar teflon ini biasanya dilapisi dengan cap tahan panas yang berfungsi melindungi logam dari oksidasi sekaligus memberikan tampilan akhir yang lebih rapi. Badan teflon ditempatkan pada jalur konveyor dan bergerak menuju ruang penyemprotan khusus. Di sini, mesin penyemprot otomatis atau robot industri mengaplikasikan lapisan cat secara merata hanya pada bagian bawah teflon. Cat yang digunakan merupakan cat khusus tahan suhu tinggi, sehingga tidak mudah rusak meskipun sering terkena panas dari kompor. Selain fungsi perlindungan, lapisan ini juga membantu meningkatkan ketahanan terhadap goresan dan perubahan warna akibat paparan api atau panas langsung. Setelah penyemprotan selesai, teflon kembali melewati oven pengering agar lapisan cat mengeras dan menempel kuat pada permukaan logam. Setelah keluar dari oven, bagian bawah teflon diperiksa untuk memastikan lapisan cat merata dan tidak memiliki cacat sebelum melanjutkan ke tahap produksi berikutnya. Setelah seluruh proses pelapisan dan pengecatan selesai, teflon kemudian memasuki tahap perakitan pegangan. Pada tahap ini, badan teflon yang sudah jadi dipasangkan dengan pegangan agar nyaman dan aman digunakan saat memasak. Pegangan biasanya terbuat dari bahan plastik tahan panas seperti bakelite atau silikon khusus yang dirancang agar tidak mudah panas ketika teflon digunakan di atas kompor. Proses pemasangan dilakukan dengan menggunakan mesin rivet atau baut khusus. Pegangan ditempatkan pada posisi yang telah ditentukan di sisi teflon, kemudian mesin akan menekan dan mengunci pengikat logam hingga pegangan terpasang kuat pada badan teflon. Setelah terpasang, setiap unit akan diuji kekuatannya dengan menarik atau menggoyangkan pegangan untuk memastikan sambungan benar-benar kokoh. Tahap ini penting, karena pegangan harus mampu menahan berat teflon serta makanan di dalamnya selama penggunaan sehari-hari. Setelah seluruh proses produksi dan perakitan selesai, teflon memasuki tahap pengemasan. Teflon yang lolos pemeriksaan kemudian dibersihkan dan dimasukkan ke dalam kemasan pelindung. Biasanya berupa plastik atau karton khusus yang dirancang untuk melindungi produk dari goresan selama proses distribusi. Setiap tahap dikontrol dengan sangat ketat, karena penyimpanan sekecil apapun dapat memengaruhi daya tahan, keamanan, dan performa memasak. Teflon yang Anda pegang bukan sekadar alat dapur, melainkan hasil dari proses industri yang sangat disiplin dan direkayasa dengan presisi tinggi.